Assalamualaikum pagi semuanya. Halo. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Pagi Bu. Oke. Maaf ya suara saya serak nih karena kurang sehat ya. Boleh open cam-nya Dek, kita absen dulu ya. Sudah bisa masuk ke join ke e-learning semuanya? Sudah Bu, sudah. Bisa ya? Oke. Kalau besok insya Allah mudah-mudahan sudah bisa online offline di kampus ya untuk besok ya, karena saya besok juga janji hadir dengan bertemu dengan Bu Rika ya, Bu Kajur ya. Jadi insya Allah untuk besok kita offline ya. Untuk hari ini aja yang saya pemulihan dulu, mudah-mudahan besok lebih baik. Oke. Japar bisa minta tolong di capture Dek. Okay. Oke, terima kasih. Ya, baik. Sebentar, saya absen dulu ya. Nabila ada hadir? Nabila hadir? Hadir Bu. Hadir. Hikam? Hadir Bu. Oke, Japar ada ya. Andika hadir? Hadir Bu. Oke. Viranti hadir? Hadir Bu. Oke, Aldan? Hadir Bu. Febri? Hadir Bu. Putri? Hadir Putri Bu. hadir? Oke, Francisca? Francisca hadir? Francisca? Ada ya. Isan? Ibu Francisca hadir Bu. Maaf Oke, baik. Oke. Isan? Isan Hadir, Bu. Rajai? Oke. Benedictus? Hadir Bu. Nuril? Hadir Bu. Anissa? Anissa hadir? Hadir Bu. Anissa? Halo? Hadir. Hadir Anissa? Oke, Arneta? Hadir Bu. Hadir. Samuel? Hadir Bu. Pimpi? Hadir Bu. Keisa? Hadir Bu. Rusdi? Ada Bu, ada. Dania? Hadir Bu. Oke, Muhammad Hakim? Hadir Bu. Juan? Saya Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke, baik. Untuk hari ini materinya saya hanya memberikan pendahuluan ya. Jadi untuk jaringan komunikasi broadband itu ada teori dan praktek ya. Untuk biasanya untuk praktek itu yang menyampaikan dari Kak Isnan ya sama Kak Sapa Huzaifa. Tapi karena Kak Isnan tahun lalu itu dia pindah pekerjaan, jadi toolsnya itu dia nggak bisa lagi pakai tools kantornya yang baru gitu ya. Jadi untuk semester ini yang mengampu adalah Pak Dandun gitu untuk prakteknya. Cuman mungkin nanti akan Bu Asri bantu juga untuk beberapa materi yang terkait dengan materi teori gitu ya. Nah untuk yang teori, saya izin share dulu ya materinya apa saja. Sebentar, sudah saya upload di e-learning ya untuk materi yang teori. Ini sudah muncul deh semuanya? Oke. Ada Bu. Ya. Jadi ada 4, kita bagi dalam 4 bagian ya. Yang pertama introduction hari ini, kemudian terkait dengan QoS routing, kemudian ada jaringan pendukung komunikasi multimedia broadband gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ONM. Nah, ada beberapa materi-materi yang baru yang nantinya dalam implementasinya nanti akan ada tugas besar ya, Dek. Jadi untuk jaringan komunikasi broadband itu ada tugas besar kelompok, nanti ada presentasi
Nah, untuk presentasinya ini dilakukan berjalan dengan materi yang saya berikan. Jadi kita lihat dulu ya materinya ya. Untuk introduction mungkin saya akan mulai minggu depan ya. Hari ini kita baru akan menyampaikan materinya apa saja sama tugas-tugasnya nanti bagaimana mengingat kondisi saya ya. Jadi untuk introduction nanti kita yang terkait dengan apa itu tentang komunikasi multimedia dan bagaimana representasinya akan saya sampaikan minggu depan ini ya insya Allah. Kemudian langsung nanti kita akan masuk ke QoS ya ke ya. Kemudian di dalamnya nanti terkait dengan mekanismenya seperti apa gitu ya. Spesifikasinya seperti apa, ada referensial, ada integral gitu ya. Jadi itu nanti akan Anda pelajari di QoS gitu ya. Itu yang pertama, tema pertama. Nah, tema pertama ini sekaligus nanti akan dipakai untuk tema kelompok ya. Jadi minta tolong Japar nanti dibagi kelompoknya ya berdasarkan atas tema yang saya berikan. Oke ya, jadi tema pertama adalah terkait QoS. Nah, ini mungkin nanti kita akan mulai presentasinya. Jadi untuk presentasi masing-masing kelompok itu akan memberikan presentasi setelah Bu Asri memberikan materi ya. Jadi bukan berarti kalau Anda presentasi terus Bu Asri nggak menjelaskan materinya, enggak ya. Jadi sama seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya akan berikan materinya dulu ya. Baru kemudian nanti Anda mencari pada saat saya memberikan materi itu sebenarnya Anda sudah mulai mencari jurnal ya yang terkait dengan materi itu gitu ya. Jurnalnya itu adalah jurnal 3 tahun terakhir ya. Jadi 3 tahun terakhir berarti kalau sekarang 2000 katakan sekarang 2022 ya kita ngitungnya ya. Berarti mulai tahun 2019 ya, 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, ya kan karena 2023 baru masuk awal tahun ya. Jadi mungkin masih sedikit jurnal-jurnalnya gitu ya. Jadi yang pertama temanya tentang QoS ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan routing ya. Anda tahu ada statik, ada dinamik dan harapan saya pada saat nanti kita masuk routing, Anda juga sudah mulai masuk ke praktek routing di prakteknya gitu ya. Jadi antara praktek dengan teori itu akan berdampingan sebetulnya ya. Nah, jadi mungkin nanti saya akan sampaikan juga ke Pak Dandun materi-materi yang diberikan sama Isnan ya, sama Huzaifah semester-semester yang kemarin gitu ya, supaya sama gitu ya. Jadi teorinya nanti dari Bu Asri gitu ya, nanti prakteknya nanti dengan Pak Dandun gitu ya. Nanti Anda akan belajar terkait dynamic routing dan static routing ya, ada OSPF, kemudian untuk yang dinamis ya, ada RIP, kemudian ada BGP gitu ya, RSFP. Nah, berarti kalau ini sudah selesai, tema 1 selesai, berarti nanti sudah akan ada kelompok yang maju presentasi gitu. Jadi tema pertama terkait QoS gitu ya. Kemudian tema kedua terkait dengan routing ini ya, routing. Jadi nanti setelah materi routing selesai, baru nanti kelompok yang terkait routing akan maju. Nah nanti pada saat presentasi Anda boleh menggunakan presentasinya itu kan berdasarkan jurnal ya. Nah nanti kalau di situ misalnya digunakan tool gitu ya, misalnya Anda membahas tentang OSPF gitu ya, kemudian di papernya itu menggunakan tool misalnya pakai tracer atau tool-tool yang lain dan Anda mau mencoba, itu saya persilahkan ya sambil Anda mencoba langsung gitu ya untuk membuktikan terkait yang ada di jurnal tersebut gitu. Jadi meskipun nanti di sini terkait teori ya pada saat Anda presentasi nanti kalau Anda mau menampilkan langsung silakan. Demikian juga yang QoS gitu ya. Misalnya pada saat membahas QoS Anda mau menampilkan saya sangat senang misalnya di sini Anda langsung juga mencoba untuk menampilkan langsung menggunakan tools ya. Misalnya di sini pakai WERSAC gitu ya untuk mengukur delay, untuk mengukur jitter. Jadi misalnya di sini Anda mencoba menyampaikan dengan menggunakan tools pakai WERSAC gitu ya. Itu saya sangat appreciate dan saya akan berikan nilai lebih gitu ya. Kemudian yang internet routing juga begitu sama. Jadi meskipun ini teori gitu ya nanti Anda karena ini kita Anda sudah masuk semester 6 ya di mana nanti sebentar lagi Anda akan ke industri gitu ya dan akan langsung
dari industri nanti magang, kemudian Anda akan mengerjakan tugas akhir. Jadi harapan saya tools-tools yang ada itu sudah mulai banyak yang Anda coba gitu ya dan Anda pahami gitu. Jadi misalnya terkait dengan QoS itu biasanya digunakan adalah Wireshark. Jadi boleh dan sebaiknya gitu ya untuk presentasi digunakan juga tools yang Anda bisa sampaikan untuk pengukuran QoS ini bisa Anda sampaikan gitu ya. Kemudian materi ketiga terkait broadband access. Nah, biasanya di sini saya lewatin biasanya saya masuk ke MPLS dulu karena sangat terkait antara internet routing dengan MPLS. Jadi ini nanti dari tema 1 QoS, tema kedua internet routing, tema ketiga kita masuk ke MPLS. Ya, jadi MPLS ini nanti biasanya yang dipakai ya, tools yang dipakai sama seperti tools yang dipakai di routing nanti ya. Anda bisa menggunakan pakai tracer gitu ya, atau menggunakan tools-tools yang lain gitu ya. Nanti boleh tanya-tanya ke kakak kelas ya pada saat mereka presentasi dulu seperti apa gitu ya. Jadi tema ketiga adalah MPLS gitu ya. Kemudian tema keempat adalah broadband access network. Nah, broadband access network itu ada banyak teknologi. Nah, biasanya di sini saya lebih membahas ke teknologi FO. Nah, jadi di sini nanti boleh Anda menggunakan tools-tools yang dipakai di fiber optik ya. Silakan ya. Biasanya di mata kuliah Pak Safridi Anda menggunakan apa. Nah, ini jadi saya lebih di sini itu kenapa ada tugas? Karena satu, saya ingin melatih Anda untuk mulai mencari ide saat nanti Anda membuat tugas akhir gitu ya. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara mengambil dari jurnal ya. Jadi bukan ini nanti yang Anda tuliskan bukan tidak ada dasar ya. Jadi based on jadi nanti ada satu jurnal utama yang dipakai sebagai acuan gitu ya. Dan ada 3 jurnal pendukung gitu ya. Dan saya berharap jurnal utamanya itu nanti dari kalaupun nasional itu dari perguruan tinggi yang lebih bagus dari kita ya, jangan yang perguruan tinggi yang di bawah kita gitu ya. Jadi misalnya dari ITS gitu ya, atau dari TELU itu boleh ya. Jadi yang sama atau yang lebih tinggi dari kita, jangan yang terjadi universitas swasta gitu, jangan ya. Jadi ambil jurnal-jurnal yang bagus yang bisa Anda pakai sebagai ide tulisan gitu ya. Jadi pembahasan, jadi sekali lagi tema keempat adalah tema ketiga adalah MPLS ya. Kemudian tema keempat adalah broadband access network dan tema kelima adalah ini teknologi jaringan broadband yang terbaru ya. Bisa terkait dengan 5G, bisa terkait dengan virtualization, OpenStack gitu ya, NFV, SDN. Ini adalah materi yang terbaru ya, yang nantinya ini baru saya berikan mulai tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu belum karena memang belum ini 5G ya. Jadi 5G mulai saya berikan materinya di tahun lalu gitu ya. Nah, jadi yang dapat materi ini pun Anda kemarin kakak-kakak Anda juga banyak yang menggunakan tools-tools yang open source yang bisa Anda gunakan dan Anda coba untuk presentasikan ya. Jadi sekali lagi meskipun ini kita berbicaranya teori gitu ya, pada saat presentasi nanti saya berharap materi yang Anda pilih itu bisa menggunakan salah satu tools gitu ya, tools yang banyak sekali tentunya gitu ya, ada network simulator gitu ya, banyak itu yang bisa Anda tampilkan untuk mempresentasikan makalah Anda. Jadi itu. Dan sekali lagi bukan berarti bahwa tugas ini berarti Bu Asri nggak ngajar, enggak ya. Jadi tetap saya berikan materinya dulu. Jadi saya ambil contoh misalnya minggu depan kan kita masih introduction ya. Nah, jadi minggu depannya lagi sudah masuk ke QoS ya, 2 minggu lagi. Nah, QoS itu kurang lebih 2 kali pertemuan. Nah, setelah itu pasti sudah akan masuk ke presentasi nih, presentasi kelompok. Jadi saya berharap minggu depan sudah ada nama-nama kelompoknya ya. Japar, halo, Cik? Iya, oke. Jadi nanti Japar tolong dibantu untuk membagi ada 5 kelompok ya. Jadi tema pertama terkait QoS, tema kedua terkait routing ya, dynamic routing, tema ketiga terkait MPLS,
tema keempat terkait broadband access network, karena ini hampir sama ya, jaringan MAN dengan broadband access network saya jadikan satu aja temanya. Kemudian yang kelima terkait dengan new teknologi ya, bisa 5G, bisa WTTX, bisa NFV, bisa SDN gitu ya. Jadi ada 5 tema. Kurang lebih ini ya nanti yang akan saya berikan. Jadi sekali lagi masing-masing kelompok nanti. Nah, bagaimana untuk apa namanya? Mungkin saya ini kan ya. Apa aja yang harus dipersiapkan oleh masing-masing kelompok? Saya ini kan dulu. Jadi yang pertama yang harus jadi temanya tadi ya. Temanya tadi ada 5 ya. Yang pertama tadi tentang QoS. Yang kedua temanya terkait dynamic routing. Dynamic routing. Itu ya. Terus yang ketiga tadi temanya terkait MPLS. Yang keempat terkait broadband access network. Dan yang kelima temanya terkait new teknologi ya. Banyak ini new teknologi itu Anda bisa 5G gitu ya, bisa NFV, bisa SDN, macam-macam ini ya, bisa cloud gitu ya, macam-macam. Nanti ini Anda silahkan pilih mau ke arah yang mana. Jadi berarti kalau ini ada 21 mahasiswa ya, satu kelas ya. Halo? Benar ya? Berarti kalau 21 berarti nanti tiap kelompok nanti Ya, Bu. ada 4 mahasiswa ya. 4 mahasiswa per kelompok. Nah, nanti yang satu lagi kan 20 ya, berarti kalau 20 yang satu lagi berarti ada yang 5 gitu ya. Ini yang 4, yang satunya lagi 5 mahasiswa untuk yang satu kelompok lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana cara pembuatannya? Jadi yang nanti Anda kumpulkan adalah pertama paper, kemudian yang kedua adalah materi presentasi, ya materi presentasi. Nah, papernya ini Anda buat, nah ya papernya ini ya dibuatnya itu menggunakan jadi ada template-nya gitu ya Dek ya. Nah, template-nya itu seperti kalau Anda membuat tugas akhir ya, jadi ada pendahuluan. Ini saya coba Anda untuk melatih menulis ya, jadi ada pendahuluan gitu ya. Terus ada dasar teorinya, ada dasar teori. Terus yang ketiga ada apa namanya isinya ya terkait materi utama, jadi pembahasannya gitu ya. Kemudian ada kesimpulannya. Nah, seperti itu. Nah, base-nya apa? Ini papernya ya. Nah, base-nya yang untuk Anda pakai sebagai bahan materi presentasi atau papernya ini adalah Anda cari dari satu jurnal utama gitu ya. Satu jurnal utama ditambah dengan 3 jurnal pendukung. 3 jurnal pendukung ya. Jadi ada satu jurnal utama ditambah dengan 3 jurnal pendukung. Nah, jurnal utamanya ini adalah yang nanti sama seperti judul ya. Boleh Anda bisa di apa namanya? Jangan persis ya, bisa ditambahkan atau dimodif ya dengan 3 jurnal pendukungnya ini apa gitu. Itu yang ingin saya coba. Jadi misalnya contoh misalnya terkait 5G gitu ya. Misalnya ada satu jurnal utama yang Anda pakai, kemudian Anda nemukan lagi terkait dasar-dasar tentang 5G, terus perkembangannya seperti apa, use case-nya apa, mungkin Anda bisa pakai jurnal yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ada satu jurnal utama dan 3 jurnal pendukung. Kenapa sih Bu Asri kok harus bikin ini? Karena kemarin ya Dek, terus terang minggu yang lalu itu kita baru saja kakak-kakak Anda mempresentasikan judul tugas akhir ya. Ternyata dari presentasi itu banyak mereka yang tidak mengacu dari jurnal-jurnal gitu. Jadi mereka menulis itu tanpa ada dasarnya. Dan itu sudah sering saya sampaikan ya. Jadi
kenapa ini, saya coba Anda membuat tugas ini supaya Anda belajar, oh cara menulis itu seperti apa sih. Jadi sebetulnya ide tulisan tugas akhir tuh banyak ya, apalagi dari jurnal-jurnal terbaru ya, kalau kayak gini kan, 3 tahun terakhir pasti kan materinya masih materi-materi yang update saat ini kan, jadi pasti masih banyak hal-hal yang terkait yang bisa Anda kembangkan gitu ya. Nah kadang-kadang sudah bingung dulu, waduh mau bikin tugas akhir apa gitu ya, akhirnya tugas akhirnya membuatnya, nggak ada dasarnya, misalnya cuma membuat website gitu ya. Nah itu yang kemarin banyak nggak diterima, misalnya membuat website salon gitu. Nah kalau membuat website salon itu kan nggak ada nggak ada teorinya di situ ya, teorinya paling teori terkait website-nya gitu ya, nggak jelas gitu ya, pembahasan untuk sebelum menjadi sebuah tugas akhir itu yang mau dibahas apanya itu nggak muncul gitu ya. Dan nggak ada, sumber yang dipakai sebagai dasar penulisannya apa itu nggak ada gitu ya. Jadi di sini Bu Asri mencoba Anda supaya belajar untuk gimana menulis, paper yang baik gitu ya. Jadi nanti kalau saat Anda sudah mulai, mmm, magang gitu ya, nanti terus mulai tugas akhir, semester berikutnya Anda sudah biasa gitu ya. Terus demikian juga membuat presentasi. Membuat presentasi ini juga nggak gampang ya, gimana caranya mempresentasikan hal, jadi jangan misalnya permasalahan Anda copy paste ya, dari rumusan masalah yang ada di paper di-copy paste ditaruh di presentasi, itu sangat di ini ya, jadi kalau Anda ujian tuh pasti sama pengujinya pasti di ini ya, nilainya jelek pasti ya, seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke kakak-kakak Anda waktu itu. Tapi masih ada juga yang seperti itu gitu ya. Jadi di sini nanti coba 4 orang yang tiap kelompok nanti membagi tugas gitu ya. Mana yang membuat papernya, mana yang membuat materi presentasinya gitu ya. Mana yang nanti mencoba melakukan kalau menggunakan tools, mencoba bareng-bareng mengambil pengukuran bersama kayak gitu ya, Dek. Jadi saya harap nanti tugas ini jangan dianggap berat gitu ya, tapi, dikerjakan dengan tujuan untuk belajar ya, untuk belajar supaya nanti Anda mulai terbiasa membuat paper seperti apa, membuat presentasi seperti apa, seperti itu. Oke, terus, bagaimana aturannya? Jadi aturannya adalah kalau paper itu dalam bahasa Indonesia ya, Anda membuatnya gitu ya. Tapi untuk, presentasi ya, untuk presentasi itu kalau nanti mempresentasikannya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, nanti ini minimum sudah saya kasihkan nilai B. Ya, oke gitu ya. Jadi kalau yang ada dalam presentasi itu Anda mempresentasikan dalam bahasa Inggris, minimum sudah saya kasih nilai B nih Dek ya. Kalau bagus berarti tinggal kasih A kan ya. Tapi kalau nggak dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ya berarti startnya dari C kan seperti itu. Seperti itu aja. Jadi ketentuannya ini aja sih, dan ini sama setiap tahun juga pasti lakukan hal yang sama. Jadi tugasnya seperti ini ya. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya nggak terkait tugas besar yang akan saya sampaikan nanti, saya berikan? Silakan yang mau bertanya. Halo? Ada yang mau bertanya, Dek? Halo? Ada yang mau bertanya? Terkait tugas besar? Sepertinya belum ada, Bu. Nggak ada yang bertanya nih? Sudah cukup jelas ya, jangan nanti pada saat suruh membuat Anda tanya-tanya lagi ya. Sudah cukup jelas semuanya nih, terkait tugas besar ya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, kemudian bagaimana dengan mid semester? Tetap ya, ada materi untuk ujian ya, ujiannya ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir, kemudian kuis mungkin, ini tentatif kalau misalnya nanti materinya sudah selesai saya akan berikan kuis atau post test gitu ya. Kemudian pasti nanti ada tugas-tugas juga. Nah ini adalah yang utama adalah tugas besar ini tadi saya sampaikan setiap akhir materi ya. Jadi mulai presentasi awal tuh berarti kurang lebih, Anda prepare berarti kalau minggu depan kita mulai dari yang materi awal, TOS berarti
3 minggu lagi ya, 3 minggu lagi udah mulai presentasi untuk yang QoS gitu ya, presentasi awal yang QoS. Setelah itu kemudian masuk ke routing, 2 minggu berikutnya, langsung presentasi yang routing, seperti itu. Jelas ya? Halo semuanya? Ada yang bertanya nih? Jelas, Bu. Oke. Nggak ada yang bertanya nih? Terkait kelompok bagaimana? Mau milih sendiri atau mau bagaimana ini? Berdasarkan absen? Atau bagaimana? Japar biasanya gimana kalau untuk tugas Japar? Oke, bagaimana ini? Kita Kita buat kesepakatan aja untuk untuk kelompoknya bagaimana? Anda mau memilih sendiri atau berdasarkan absen? Gimana? Kalau absen Pilih itu sendiri boleh, Bu. boleh ya, pilih sendiri ya. Oke, kalau berdasarkan yang jelas nanti minggu depan nanti Japar sudah kasihkan ke Bu Asri ya, Dek, Japar ya. Kasihkan ke saya nama-nama kelompoknya ya, sekaligus temanya ya. Jadi misalnya kelompok 1 yang terkait dengan tema QoS itu nama mahasiswanya siapa aja gitu ya. Nah nanti pada saat Bu Asri mulai masuk materi QoS, berarti Anda sudah mulai mencari jurnal. Nah nanti jurnalnya itu silakan Anda tunjukkan ke saya. Jadi misal kelompoknya misalnya hakim gitu ya, kelompok hakim mau presentasi terkait QoS gitu, silakan Anda cari jurnal, Anda cari 4 jurnal, kemudian Anda tunjukkan ke Bu Asri nanti yang Anda ingin jadikan jurnal utama yang mana, nanti Anda sampaikan ke saya. Nanti kalau saya setujui, berarti Anda boleh menggunakan jurnal tersebut. Tetapi kalau ternyata saya bilang, jurnalnya tolong diganti, jangan ini, berarti Anda harus cari jurnal yang lain. Oke, paham ya? Halo? Paham ya semuanya ya? Jadi, ini nanti sekali lagi, ini apa namanya, Anda latihan juga untuk menjadi jurnal ya, untuk mencari jurnal untuk nanti pada saat tugas akhir, karena kemarin pada saat ujian sidang, sekarang sidang TA itu ada 2 kali sidang ya. Pertama sidang proposal dulu, kayak kemarin kakak-kakak Anda kemarin, sidang proposal dulu untuk judul. Nah, di situ bisa ditanyakan jurnalnya mana yang diambil nih gitu ya. Judulnya dari mana, asalnya dari mana, terus base jurnalnya dari mana gitu ya. Jadi saya ingin melatih Anda untuk tahu cara membaca jurnal seperti apa gitu ya. Oke. Terus setelah itu nanti baru dari jurnal utama itu nanti Anda buat satu paper, nanti boleh didiskusikan lagi dengan saya. Jadi pokoknya pada saat Anda maju itu sudah Bu Asri sudah tahu ya, jangan asal maju terus tanpa diskusi dengan Bu Asri dulu ya. Jadi tunjukkan ke saya dulu, diskusikan dengan saya dulu, yang mau dibuat apa gitu ya. Sehingga nanti pada saat presentasi itu sudah hasil yang terbaik. Oke, paham ya semuanya? Jelas nggak ini, Dek? Jelas, Bu. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya nggak? Halo? Sama sekali nggak ada yang mau bertanya nih. Kalau nggak ada yang bertanya mungkin saya cukupkan ya, apa namanya, untuk pendahuluan pada hari ini ya. Jadi oh ya terus untuk absensi ya, seperti biasa kalau absen, kalau tidak hadir, tolong ada surat ke saya ya, ada pemberitahuan ke saya yang menyatakan bahwa Anda memang tidak bisa hadir ya, alasannya kenapa. Kemudian kalau misalnya untuk kompen, keterlambatan itu seperti biasa, keterlambatan baru dihitung tidak masuk itu kalau keterlambatan di atas 30 menit ya, jadi itu akan dihitung tidak masuk ya atau alfa. Jadi mungkin itu saja. Saya berharap Anda semester ini bisa berjalan dengan baik ya. Kebetulan ada 2 mata kuliah yang ketemu dengan saya ya, besok ada sistem komunikasi seluler, mungkin saya belum fit banget ya, tapi karena besok harus ketemu Bu Rika, jadi mungkin besok
kita ketemunya di kampus ya untuk mata kuliah sistem komunikasi seluler. Itu aja ya. Karena saya suaranya ini ya sakit kalau dipakai bicara. Sudah deh, nggak ada yang ditanyakan semuanya? Sudah Bu. Sudah cukup ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Insya Allah ketemu besok di mata kuliah seluler ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih ya.